Tapi ya sudahlah Arini, kita cuma sebatas tahu saja dan jangan berlebihan. Itu semua urusan Wira. Kalaupun benar apa yang dikatakan oleh pegawai kantor papamu, itu sama sekali bukan urusan kita, ucap Afif menasehatiku. Benar sekali apa yang dikatakan Afif, aku sudah memutuskan Mas Wira untuk kukeluarkan dari hidupku, itu artinya aku tak akan menyampuri urusannya lagi. Dan jikalaupun itu benar kalau Nia sudah bersuami, itu adalah resiko Mas Wira sendiri yang telah bermain api. Kamu benar Viv, itu bukan urusan kita. Dan aku juga tak mau terlalu dalam, sekarang fokusku adalah Zihan dan mendoakan Papa. Acara pengajian mendoakan Papa malam ini pun dimulai. Ternyata banyak sekali orang yang menyayangi beliau. Karyawannya pun banyak sekali yang datang, bahkan banyak yang bersaksi atas kebaikan Papa. Banyak di antara mereka yang pernah dibantu oleh Papa. Dari mulai anaknya yang sakit dan ditolong oleh Papa, ada yang telat bayar kontrakan dan ditolong juga oleh Papa. Bahkan ada yang meminta kasbon saat istrinya sakit padahal baru kerja, pun diperbolehkan sama Papa. Aku tersenyum mendengar kesaksian mereka. Hatiku ternyuh. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Setidaknya papaku pergi dengan meninggalkan namanya yang harum, dia dikenang dengan kebaikannya. Papa, andai Papa tahu kalau aku sangat bangga dengan Papa. Papa memang selalu memuliakan karyawannya, itulah yang selalu diajarkannya kepadaku. Bahwa tanpa mereka kita tidak akan berjalan. Jika kita memuliakan mereka, mereka juga akan bekerja dengan ikhlas bahkan mengerahkan kemampuan mereka untuk kepentingan tempat kerjanya. Sepeninggal Papa, mau tak mau akulah yang juga harus mengurus pabriknya. Tapi aku bingung, lantas bagaimana dengan kehidupanku di Jakarta? Mungkin kalau aku masih punya pendamping aku tak akan sebingung ini, masih ada yang kuajak untuk berbagi peran. Tapi kenyataannya aku sekarang sendiri, belum lagi aku masih harus menumpahkan seluruh perhatianku untuk anak sematawayangku. Aku bingung. Malam telah larut, pengajian pun akhirnya selesai. Mas Wira yang tadi ikut tahlilan kemudian menghampiriku dan Om Hendri. Oh iya, aku baru ingat kalau Om Hendri memang menyuruh Mas Wira untuk kesini. Sekarang di ruangan ini tinggal kita berempat. Mas Wira, aku, Afif dan Om Hendri. Afif sebenarnya tadi ingin pergi, dia merasa tak enak karena dia rasa ini urusan keluarga kami. Tapi Om Hendri mencegahnya, Om bilang kalau Afif sudah dianggapnya sebagai bagian dari keluarga ini juga. Wira, saya salut sama kamu. Ternyata kamu masih punya muka juga untuk datang ke sini, ucap Om Hendri memecah keheningan yang tercipta antara kami berempat. Sikapnya yang tegas dan berwibawa, membuat siapapun akan sungkan berhadapan dengannya, begitu juga dengan Mas Wira. Dia hanya menunduk saja dan sesekali melontarkan kata maaf. Maaf Om. Maaf. Cuma itu yang bisa kamu ucapkan setelah semua terjadi? Setelah abangku pergi meninggalkan kita semua? Hah? Sejenak kita bertiga menatap Om Hendri. Aku sangat bingung akan maksud ucapannya. Maksud Om apa? Ku beranikan diri untuk bertanya kepada Om Hendri. Ya, Wira ini yang menyebabkan Papa Emu meninggal. Papamu sudah menceritakan semua sama Om kalau lelaki tak tahu diri ini diam-diam menikah lagi. Bahkan istri sirinya juga lagi hamil besar. Iya kan? Jawab. Iya Om, maafkan saya Om.
Saya sangat menyesal. Mas Wira agak kaget dengan bentakan Om Hendri hingga dia sedikit menggeliat. Mungkin karena rasa bersalahnya dan wibawa Om Hendri yang besar sehingga membuat Mas Wira tak dapat berkata apa-apa selain maaf dan penyesalan. Mudah sekali kamu bilang maaf, sedangkan saat berbuat tak kau pikirkan akibatnya. Tahukah kamu kalau papanya Arini sangat menyayangimu sebagai menantu, menganggapmu sebagai anak sendiri sampai beliau selalu memikirkan hal itu terus hingga sebuah kecelakaan merenggut nyawanya. Mas Hendra kurang konsentrasi saat menyetir hingga terjadilah kecelakaan itu. Suara Om Hendri agak melunak ketika menyebut nama Papa, ada kepedihan yang teramat dalam di nada bicaranya. Sedangkan Mas Wira, dia hanya menunduk. Aku melihat butir bening air mata mengalir dari matanya, begitupun aku. Aku jadi ingat kembali sosok Papa. Mas Wira bangkit dari duduknya, dia berjalan ke depanku dan Om Hendri. Tiba-tiba dia menekuk kakinya hingga bersimpuh di hadapan kami. Arini, saya sangat merasa bersalah dengan Papa. Beliau orang yang sangat baik. Kamu ingat saat aku melamarmu? Saat itu aku bukanlah apa-apa dan siapa-siapa, sedangkan keluargamu adalah orang terpandang. Tapi apa yang terjadi, Papa malah merangkulku. Papa bilang harta bukan segalanya, harta bisa dicari bersama asal kamu bisa membahagiakan putri Om dan akan setia, Om pasti akan bahagia. Itulah ucapan Papa waktu itu, dan aku telah gagal. Aku gagal memenuhi janjiku hanya karena nafsu sesaat yang menyesatkanku. Aku berdosa dengan Papa, Arini. Aku sangat berdosa. Yang kusesalkan, aku belum meminta maaf kepada beliau sampai hari terakhirnya. Saat itu aku datang ke toko untuk mencari Zehan, aku kangen. Tapi Pas Rizwan mengatakan bahwa Papa kecelakaan. Saat itu aku tak punya apa-apa Arini, untuk kubawa ke sini, aku pun berhutang. Aku tak memikirkan apa-apa, yang penting aku segera sampai dan bisa meminta maaf pada Papa. Tapi takdir berkata lain, Papa sudah tiada tanpa sempat aku meminta maaf. Maafkan aku, Om, Arini. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Kulihat ketulusan dari wajah Mas Wira, bahkan air mata pun mengalir dari wajahnya sama seperti saat dia diusir ibunya sendiri. Aku tak mampu berkata-kata. Biar Om Hendri saja yang berbicara sebagai waliku. Semua sudah terlambat Wira, Arini sudah mendaftarkan perceraian kalian dan sebentar lagi akan persidangan. Satu yang harus kamu tahu, surat perjanjian itu sudah aman serta bukti-bukti perselingkuhan kamu. Jadi jangan harap kamu mendapatkan sepeser pun dari harta Arini. Paham kamu? Saya paham Om, saya pun tak akan mengganggu harta itu. Itu adalah hak Zehan dan Arini. Sekarang aku harus menuai apa yang aku tanam. Aku harus menerima resiko dari perbuatanku. Hanya satu harapanku, maaf dari kalian supaya aku bisa menjalani kehidupanku dengan tenang. Saya sudah memaafkanmu Mas. Saya ingin kamu bisa hidup lebih baik dan jangan pernah mengulang perbuatan itu lagi karena itu sangat menyakitkan. Benar kamu sudah memaafkan saya hari ini? Apakah berarti? Aku tahu maksud Mas Wira. Dia mengira kalau aku memaafkannya berarti aku akan menerimanya kembali, aku harus secepatnya menjelaskan padanya. Tapi ada yang aneh di muka Afif, dia terlihat menahan kesedihan setelah Mas Wira mengatakan semua itu. Entahlah, aku tak mengerti. Maaf bukan berarti kembali Mas. Aku sudah memutuskan berpisah dan kita tetap akan bercerai. Hanya saja saya sudah memaafkan, tapi untuk kembali lagi saya rasa tidak mungkin. Maaf Mas. Iya, Arini. Saya paham,
Apa yang saya lakukan ke kamu sungguh keterlaluan dan tak mudah untuk memaafkan. Tapi saya senang kamu sudah berbesar hati memaafkanku. Setelah itu kita berbincang ringan, Om Hendri pun sepertinya sudah bisa membaur dengan Mas Wira dan Afif. Ya walaupun tetap aja masih ada aura kebencian dari wajahnya. Malam telah larut, akhirnya mereka berdua pun berpamitan untuk pulang. Aku pun sekarang sendiri, berteman sepi dan bayangan papa yang selalu ada di hati hingga kemudian aku sholat dan berdoa untuk papa. Peovenia. Tamparan itu membekas di pipiku, kurang ajar sekali Mas Wira, berani-beraninya dia menampar pipiku hingga sesakit ini. Lihat saja Mas, kamu akan menyesal. Aku sudah tak tahan lagi berada di dalam ruangan itu. Melihat drama ibu dan anak di sana membuatku bosan dan ingin pergi. Apalagi ibunya Mas Wira yang sama sekali tak menghargaiku bahkan tak mau menganggapku sebagai menantu. Ya, apalagi kalau bukan karena aku miskin dan Arini lebih kaya, tentu saja wanita itu tak mau kehilangan menantu sekaya Arini. Mas Wira aja yang bodoh. Sudah punya kehidupan sempurna tapi seakan tak puas hingga masih mencari kebahagiaan lain denganku, yang hanya mengincar uangnya saja. Hanya saja sial untukku, Mas Wira sekarang gembel. Tak punya apa-apa, aku hanya bertahan karena aku tak tahu sekarang di mana Mas Rizky berada. Setelah dia mengeruk uangku yang aku minta dari Mas Wira sekarang dia pergi tak ada kabar. Kalau aku pisah dengan Mas Wira, bagaimana nasib anak ini walaupun anak ini bukan anak Mas Wira? Aku masih memanfaatkannya sebelum dia tahu anak siapa yang ada di kandung aku ini. Itulah sebabnya aku masih bertahan dengan lelaki kere itu. Bak mendapatkan keberuntungan, setelah keluar dari ruangan itu, aku malah bertemu dengan Huda. Huda adalah teman Rizky. Aku berharap dia tahu keberadaan suami sahku itu. Ya, Mas Rizky adalah suami sahku secara negara. Sementara aku dan Mas Wira hanya menikah siri tanpa dia tahu kalau aku adalah istri orang. Kamu niakan? Sapa Huda ketika melihatku. Aku langsung menariknya, mencari tempat yang tepat untuk berbicara agar tidak diketahui siapapun. Karena jika ada yang tahu identitasku, itu sangat bahaya. Bisa-bisa Mas Wira membunuhku. Heh, udah kan? Iya. Gimana kabar kamu? Kamu tahu nggak Mas Rizky di mana? Rizky? Taulah, Rizky sekarang udah kayak bisnisnya berhasil. Apa? Benar yang kamu bilang? Boleh aku minta alamatnya? Mau apa kamu? Ya mau nyari dialah, aku kan masih istrinya. Dia sih ada di Surabaya, tapi... Apa Hud? Gak kok, kamu lihat aja sendiri nanti. Ini aku kasih alamatnya, dia juga ada di kota ini. Wah kebetulan sekali dia ada di sini, besok aku akan mencarinya. Terima kasih ya alamatnya. Oke. Setelah itu aku berpisah dengan Huda. Senang sekali mendapat kabar kalau Mas Rizky sudah sukses, tapi kok dia sama sekali tidak mengabariku ya. Ah, mungkin saja dia kehilangan jejakku. Pasti Mas Rizky masih ingat perjuanganku memberi modal dia dari uangnya Mas Wira yang aku kuras. Ah, senang sekali akhirnya aku bisa kaya lagi. Tunggu besok Mas, aku akan menemuimu. Aku melangkah pergi ke kontrakanku meninggalkan Mas Wira dengan hati yang senang. Bersambung.